Hai, welcome to Bincang Bidan Magelang Podcast. Hai Healthies, senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Dari studio podcast Kebidanan Magelang, saya Irma Melinda dari Prodi D4 Kebidanan Magelang dan Profesi Bidan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas masalah yang sangat ramai di masyarakat, yaitu stunting. Tentunya, kali ini kita akan membahas masalah ini dengan narasumber kita yang sudah berhasil dan bekerja sama dalam memberdayakan masyarakatnya dalam mengatasi kejadian stunting di daerahnya. Dan tentu saja bekerja samanya ini dengan Prodi Kebidanan Magelang ya. Oke. Hari ini kita akan sharing mengenai pengalaman seorang ibu kader yang telah berhasil memberdayakan masyarakat dalam upaya penurunan kejadian stunting. Nah, sampai saat ini masih banyak faktor yang menyebabkan kejadian stunting. Tetapi terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan memberdayakan kader di masyarakat. Yang banyak kita tahu, kader itu sendiri merupakan jembatan antar kita dengan masyarakat dan kader pula yang sangat lekat dengan masyarakat. Seperti yang kita tahu, stunting itu sendiri merupakan masalah gizi bagi sebagian besar balita di Indonesia. Penyebabnya itu sendiri apa sih? Nah, biar kita tahu nih, langsung aja sih kita tanyain aja sama narasumber kita, yaitu Ibu Jati Rizky selaku kader di Desa Kalijoso, yaitu Desa Binaan Prodi Kebidanan Magelang. Halo Ibu Jati. Gimana kabarnya Bu? Jujur atau enggak ini ya? Ya jujur aja Bu. Hari ini capek sekali Mbak. Capek. Ya, kegiatannya sangat banyak terutama kader ya. Kegiatan kader itu sangat banyak sekali, dari posyandu, dari pendataan posyandu, balita, lansia, dan sekarang tambah lagi peningkatan stunting yang sangat banyak. Tinggi sekali peningkatan stunting di Indonesia ini ya kan? Ya. Terus saya ini senang sekali ya bisa bertemu dengan Ibu Kader, terlebih lagi dengan pengalaman Ibu yang sangat luar biasa dalam peningkatan upaya penurunan stunting ya. Mungkin boleh saya tahu ya Bu, dengar-dengar di desa Ibu itu ada beberapa balita yang terkena stunting. Kalau boleh tahu berapa jumlahnya ya Ibu? Kalau untuk bulan Februari tahun 2023, kemarin itu sekitar ada 35 anak. Itu di berbagai desa, di berbagai dusun masing-masing ya. Itu di tempat kita itu ada 9 dusun, tapi ada 7 posyandu. Nah, dari situ kita kan bisa melihat banyak sedikitnya stunting. Dari 35, terus untuk penurunan stunting pun sekarang sudah alhamdulillah sudah turun, dikit turun dari 35 menjadi 25. Itu karena apa? Di sini ada mbak-mbak bidan yang kemarin sudah ikut berpartisipasi di Desa Kalijoso tentunya ya. Itu begitu Mbak. Oke, baik, dari yang seperti Ibu jelaskan tadi, untuk cara mendeteksi adanya stunting ya, itu dengan melakukan posyandu secara rutin dan pemantauan tumbang itu bagi balita sendiri ya Bu? Betul. Kalau untuk di tempat kita, itu memang yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, itu ada 7 posyandu. Dan itu setiap bulannya melaporkan balita yang melakukan perimbangan. Jadi di situ nanti dilaporkan kepada ibu kader, dicatat dari tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, terus lingkar kepala. Dari situ kita kan bisa mengetahui stunting atau tidaknya anak-anak. Lalu untuk Desa Kalijoso sendiri, di situ kita ada tim yang namanya juga tim stunting dari kader stunting tentunya. Di situ kita ada kader stunting, sudah dibagi beberapa kader. Dari beberapa kader itu nanti melaporkan, dan di situ kita mempunyai 2 aplikasi stunting. Di situ yang satu ada EHDW, itu dioperatori oleh kawan saya Mbak Fatimah, itu dari Kalijoso, Dusun Kalijoso. Lalu ada satu lagi Mbak, yang benar-benar di situ kita bisa mengetahui siapa yang anak bintang ya, tempat kita itu anak bintang.
di situ anak bintang atau anak gemilang gitu ya Mbak. Itu di situ kita bisa mengetahui by name. Dari situ kita bisa mengetahui siapa saja yang terkena stunting itu. Nah, di situ itu namanya aplikasi EPP-GVM. Nah, dari situ kita bisa melaporkan setiap bulannya, dan di situ juga kita bisa melaporkan ke dinas, ke puskesmas tentunya, di tempat kita di puskesmas terdekat. Oh, jadi itu aplikasinya itu dari desa, dari wilayah Ibu sendiri itu? Enggak, itu kita memang sudah ada. Sudah kita ada sosialisasi juga di situ untuk aplikasi tersebut. Kalau untuk EHDW itu aplikasi tersebut itu langsung dari Kemendes. Oh, Nah ya, itu dari Kemendes, itu sudah ada SK-nya gitu kan. Dari situ kalau untuk EPP-GBM itu memang dari Dinas Kesehatan kalau saya tidak salah ya. Itu dari Dinas Kesehatan, di situ sudah aplikasi web aplikasi itu. Di situ nanti kita bisa masuk dari username dan password. Nah, di situ nanti kan kita bisa mengetahui, bisa login terus, dan setiap bulan juga Mbak input dari 200 sekian anak itu ya 10%-nya lah yang kalau untuk di Kalijoso itu ada stunting. Tapi berkat Mbak Bidan kemarin ya kan, dari Mbak Bidan kemarin kita ada turun 10 anak yang sudah predikatnya di situ stuntingnya mau gila, sudah turun tingkat stuntingnya ya. Nah, dari situ itu karena apa? Saya spill sedikit itu dari makanan kelor. Ya, dari kelor. Dan bisa dibikin brownies lah atau apa. Pokoknya saya spill sedikit, nanti kita bahas di belakang. Oke, baik. Dari tadi yang Ibu kader kita ini jelaskan ya, memang benar-benar terpantau supaya biar kita tahu presentasi stuntingnya naik dan berkurangnya ya, Bu. Jadi di sini kan tadi kita sudah membahas pendeteksian stuntingnya itu sendiri ya, Bu. Kita mungkin bisa beralih, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat sebenarnya apa sih penyebab balita stunting yang terjadi di desa Ibu itu sendiri? Pertama, itu kesadaran dari ibu. Mungkin orang berpikir cuman stunting, ya kan? Padahal stunting itu kan lambat untuk tumbuh, ya kan? Lambat untuk tumbuh. Nah, dari situ kan mungkin bisa penurunan dari kecerdasan, dari fisiknya juga kurang begitu fit, kayak seperti itu kan ya. Nah, dari situ mungkin ibu itu kurang cermat untuk mengolah pangan untuk balita tersebut, ya kan? Dari balita itu dari mungkin kalau umur 0 sampai 2 tahun mungkin ASI ya. ASI, tapi yang full ASI itu kan dari 0 sampai 6 bulan. Setelah itu kan ada yang namanya MPAS. Nah, dari situ kadang ibu abai, ya. Kadang seorang ibu itu abai tentang makanan. Yang pasti makanan dan gizi untuk yang untuk anak makan. Contohnya, cuman nasi sama sup saja. Padahal kan sayang kan. Terusnya kan ada prohe, prona, ya kan, karbo dan tambahan gizi-gizi yang lain. Yang pasti kan kalau untuk stunting sendiri kan memang ibu itu nyari simpelnya, yang penting anak bisa makan, Yang penting kenyang. Iya, kebanyakan gitu loh ya. Tapi kan itu jadi PR buat kita juga seorang kader gitu kan. Bagaimana caranya seorang kader itu bisa seperti membuka pikiran seorang ibu itu gitu loh. Jadinya tuh kasihan kalau anak sekarang ya kan, kita kan besok
untuk kedepannya anak-anak itu harus kuat, harus sehat. Kadang saya juga miris kalau melihat anak-anak yang kecil, yang Pendek. pendek. Padahal di Indonesia ini kan orangnya pendek-pendek. Iya. Heeh. Harusnya itu bagaimana kita itu bisa menyadarkan ibu yang pasti ibu, dan peran keluarga. Keluarga juga harus bisa mendukung untuk pertumbuhan anak tersebut. Gitu. Oke, baik. Tadi udah jelas banget ya yang dijelasin sama Ibu tentang penyebab adanya balita stunting ya, yang tentunya itu adalah dari kesadaran ibu ya, dan tentunya itu juga harus didukung oleh keluarga. Nah, tadi setelah penjelasan dari Ibu adanya penyebab stunting, adanya peningkatan dan penurunan stunting, itu bagaimana sih peran Ibu sebagai kader supaya bisa berhasil tadi menurunkan tingkat stunting yang ada di wilayah Ibu? Deh. Nah, ya itu tadi Mbak. Yang pertama itu bagaimana caranya seorang kader itu membuka wawasan tentang stunting kepada ibu-ibu balita, terutama balita ya. Memang karena balita itu ada yang GTM ini, yang dinamakan GTM itu ya, itu susah makan, nggak mau makan nasi, nggak mau makan nasi. Tapi kan bagaimana caranya sosok seorang ibu itu mengganti karbohidrat, bisa diganti dengan karbohidrat yang lain. Karbohidrat nasi bisa diganti karbohidrat yang lain, ya kan? Bisa dengan kentang, ya kan? Bisa dengan ubi. Padahal kan ubi itu lebih manis, ya kentang itu lebih enak, iya kan? Kan seorang ibu itu harus pintar-pintar, harus pandai bagaimana caranya anak itu bisa mau makan. Tapi dalam tanda kutip, mau makan itu juga harus menimbang gizinya. Ya seperti yang saya bilang tadi, karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan asupan gizi yang lain. Ya. Nah, dari situ. Terus ada lagi dari kader sendiri itu kita bisa memberikan sosialisasi wawasan-wawasan tersebut itu juga dari saat adanya penimbangan balita di setiap bulannya. Nah, di situ kita bisa mengambil sedikit celah. Dari situ kita bisa memberikan sedikit wawasan, sedikit pemberitahuan juga, mungkin dari puskesmas. Terus mungkin juga ada yang dari mbak-mbak bidan yang kemarin ini juga masih sering ke desa kita ya, memantau kalorinya bagaimana, kan seperti itu. Kemarin sudah dijalankan. Nah, karena memang peran kesehatan itu juga penting ya, memang penting. Nah, dari situ kan juga harusnya seorang ibu bisa sadar, seorang ibu juga bisa menambah wawasannya. Dari kader sendiri pun itu juga bisa mendapatkan informasi terkait mungkin ada imunisasi, terus adanya mungkin obat cacing. Nah, seperti itu kan juga dari dinas kesehatan. Mungkin kan dari situ. Ada juga yang sedikit saya spill ya Mbak. Ada seorang ibu di desa kami. Di situ beliau itu padahal juga dia juga berwawasan luas, dia juga berpendidikan, tetapi anaknya tidak ada yang mau diimunisasi. Padahal sayang banget. Kan adanya stunting juga bisa juga karena itu kan, karena mereka abai dengan imunisasi tersebut. Nah, karena ya itu juga anaknya juga masuk stunting, dan tidak pernah ikut posyandu. Jadi memang kita pemegang aplikasi yang tadi itu kita memang dituntut untuk selalu full penimbangan. Jadi jangan sampai untuk anak-anak balita di desa kami itu tidak ada yang menimbang. Di situ kan nanti juga mempengaruhi tingkat stunting.
Ya, jadi kita nanti bisa jemput bola. Itu. Oke. Peran Ibu Kader besar banget ya tadi nih. Iya, luar biasa sekali. Terus sekarang kita di sini mau membahas masalah upaya dari Ibu Kader itu sendiri nih. Upaya yang paling besar dari Ibu Kader untuk menurunkan kejadian stunting tersebut. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit. Oke. Melibatkan masyarakat. Ya, pasti. Yang mesti melibatkan masyarakat. Iya. Melibatkan masyarakat, terus peran desa juga. Itu juga sangat penting ya, Mbak ya. Iya. Karena adanya kader kan juga dari desa juga. Nah, dari situ. Terus mungkin kan kemarin juga ada mbak-mbak bidan. Nah, dari situ kita kader kerjasama sama prodi kebidanan Magelang yang sangat luar biasa. Di sana hampir setiap hari nggak tidur, Mbak. Bener, kita bikin sesuatu. Bagaimana caranya kita itu dari mbak-mbak kader itu ya, mbak-mbak kebidanan tersebut, bagaimana caranya itu ini tingkat stunting di desa Kalijoso itu bisa berkurang. Soalnya mbak-mbak kader yang kemarin yang ikut mengabdi di desa kami itu kaget melihat tingkat stunting di tempat kita. Bertanya, Bu, ya tingkat stuntingnya berapa gitu kan? Ya sekitar ada 35. Banyak sekali. Padahal balitanya berapa, Bu? Kisaran ada 200 sekian. Hampir 11-12% ya. Tuh. Dari situ kan mungkin mbak-mbak bidan. Dari kita memang panggilnya mbak-mbak bidan ya. Emang ibu-ibu kader itu bukan mbak bidan gitu. Mbak bidan dari situ bagaimana caranya mbak bidan itu bisa menurunkan tingkat stunting di desa kita. Tapi luar biasa dalam jangka waktu kalau stunting itu kan kita penilaiannya 3 bulan. 3 bulan sekali ya. 3 bulan. Setiap bulan dipantau. Tapi untuk menurunkan kriteria itu ada 3 bulan. Dari jangka waktu 3 bulan tersebut. Dari jangka waktu 3 bulan tersebut, mbak bidan berhasil menurunkan 10. Luar biasa. Ya. Tapi dari situ mbak bidan juga meningkatkan upaya dengan cara penanaman bibit kelor. Dari situ mbak bidan juga bingung cari kelor di mana. Tapi di situ mbak bidan itu luar biasa juga perjuangannya Nyari daun kelor. Bukan daun, Batangnya buat ditanam itu. Dari batang kelor itu dipotong berapa ya, 50 cm. Dan yang cewek nih bawa dicangkul ya kan, ditanam sendiri. Luar biasa, anak perempuan ya kan, dari kelor. Ya, oke. Setelah tadi yang Ibu Kader jelaskan tadi ya, mungkin Ibu bisa menyebutkan seperti apa macam olahan yang diajarkan dan telah diterapkan di desa Kalijoso tersebut. Oke. Kalau untuk pengolahan kelor, tadi kan saya bilang mbak bidan tersebut itu untuk menurunkan stunting dengan upaya menanam kelor. Ya, menanam kelor. Nah, dari situ, dari daun kelor itu kita bisa membuat semacam UMKM. Jadi produk UMKM. Dari situ kita bisa bikin bakso. Jarang kan? Jarang banget. Kelor ya. Bakso daun kelor. Terus nugget kelor. Terus cistik kelor. Ada. Dawet kelor juga ada, Mbak. Oh, dawet juga ya. Dawet kelor itu ada. Terus apa itu pangsit kelor kebetulan yang bikin saya. Dan juga ada produk yang namanya broker kelor. Itu semacam apa misalnya broker? Broker itu singkatan dari brownies kering. Oh, ada brownies kering juga. Baru dengar saya, Bu. Brownies kering itu kebetulan produk saya juga. Oh, Kebetulan saya yang bikin.
kebetulan saya yang bikin, sama pangsit kelor. Nah, dari situ rasanya tuh enak ternyata, tidak pahit, malah nagih. Pengen nyobain saya, Bu. Besok saya bawakan. Nah, ya. Jadi besok saya bawakan. Nah, dari situ itu rasanya itu malah gurih. Kalau untuk browniesnya sendiri kan mungkin ada campuran gula, ada campuran telur, ya kan. Nah, dari situ kan juga bisa untuk menurunkan stunting. Iya. Nah, soalnya apa? Dari telur. Nah, telur sendiri kan sudah prohe. Iya. Terus untuk karbohidratnya itu kan kita dari tepung. Ya, Iya. dari tepung. Terus kalau untuk protein Nabatinya tuh dari kelor. Oh iya. Dari kelor. Dari kelor tersebut itu bisa menjadi berbagai macam makanan yang tergantung bagaimana cara kita mengolah. Ya. Kalau saya sendiri ini curhat sedikit ya tentang pengalaman berkelor-kelor ya. Berkelor-kelor. Oke. Jadi kurang lebih berapa bulan ya Mbak Aktif itu mengabdi di tempat kita. Itu dia itu benar-benar, Bu, kita ada lagi es krim kelor. Oh, ada es krim juga. Es krim kelor. Rasanya seperti apa ya? Penasaran banget ini. Kita tunggu di Kalijas. Oke, ya. Jadi brownies kelor itu ya, Mbak. Itu kita apa ya? Dipetikin daunnya. Daunnya dipetikin. Bahasanya apa? Dipetikin gitu ya. Bahasanya dipetikin, diserutin ya, diambil daunnya saja ya, terus kita oven. Oh, di oven dulu itu daunnya. Sebenarnya kalau untuk kelor sendiri harusnya tidak boleh di terpapar sinar matahari. Jadinya keringnya itu alami, kering suhu ruangan begitu loh. Oh, nah begitu. Jadinya, tapi kalau berhubung kemarin kita kilat, ya kan? Bagaimana caranya? Tapi ovennya itu dengan oven kecil, apinya api kecil. Jadinya itu keringnya itu benar-benar kering alami, tidak yang sampai kering kritik gitu, enggak. Nah itu jadinya nanti kita bisa remas. Nah dari situ kita menghasilkan bubuk kelor. Oh nih, ada teh kelor, kopi kelor, dibikin teh sama kopi juga. Enak. Luar biasa. Itu apa ya? Inovasi sekali ya dari mbak-mbak bidan ya, dari mbak-mbak bidan itu benar-benar berinovasi tentang kelor bisa diolah dengan berbagai macam olahan, dari bakso, nugget, es krim, keripik kelor, cheese stick kelor ya kan. Tapi mungkin besok saya spill ada karak kelor. Karak? Tahu nggak karak? Kayak saya nggak tahu kalau dari bahasa Magelang sendiri legendar dari nasi. Kalau orang-orang dulu kan nasinya pakai nasi sisa. Kalau kita nasinya nasi fresh. Nanti di situ kita spill sedikit nggak apa-apa ya. Pada tahu juga. Nanti kita olah. Nanti untuk proses pengeringan kelornya juga seperti itu. Mungkin kalau lebih higienis lagi kita nanti di papan di nampan tapi diangin-anginkan saja. Tuh. Iya lumayan sih Ana. Mungkin nanti bisa saya bawakan ke sini. Itu. Oke, baik teman-teman, ternyata menarik sekali untuk olahan dari kelor ini, ternyata banyak banget macamnya dan bikin saya kepengen, tapi pasti yang nonton juga pasti kepengen nyobain ya kan. Karena ini tuh ya menarik banget, dari hanya daun kelor bisa diubah menjadi banyak banget makanan macam-macam. Dari situ terbentuklah suatu UMKM. Dan di situ kita pamerkan di Expo. Dan itu juga mbak-mbak bidan yang luar biasa, ya ampun, ya Allah, saya masih terharu kalau mengingat perjuangan mbak-mbak Albit untuk menuntaskan stunting di desa kita ya. Di situ apa ya, kalau saya tuh tidak lupa namanya apa ya, Expo apa sih pakai bahasa Inggris itu? Pokoknya seperti itulah ya. Pokoknya intinya tentang kelor, luar biasa. Itu perjuangan mbak-mbak Apik. Itu expo yang sangat meriah. Dan di situ semua produk dari berbagai dusun. Dari setiap dusun itu semuanya tuh
mengeluarkan produk UMKM itu tadi Mbak, dari kelor tersebut ya, dari motivasinya Mbak Apit tadi ya. Dari situ semuanya habis terjual, antusias masyarakat banget. juga luar biasa ya, dan hampir semua itu datang penasaran sama Ya. makanannya itu ya. padahal di dalam tanda kutip kelor itu tuh tidak bisa dimakan. Nah ya kan, tapi dari Mbak Akbit tadi jadi penasaran, mungkin kalau bahasa sekarang kepo ya. Nah pengen tahu dari situ bener-bener pada datang, apa sih ini kelor, kena produk apa sih dari kelor gitu. Tapi ya luar biasa, dimsum kelor ada. Oh ada juga. Jadi tadi saya sedikit lupa makanannya apa aja, tapi hampir mungkin ada kali 25 macam makanan yang dari kelor, kurang lebih ya. Tapi kalau kurang enggak, kalau lebih iya. Jadi itu hampir 30-an macam produk kelor. Brownies aja, brownies basah, Ada yang basah. kering ya. Dari situ Luar biasa banget. Dari produk-produk itu pun dari mungkin balita, nggak cuma mungkin sih, itu pasti dari balita dan anak-anak remaja dan seusia saya pun pasti pengen nyobain, apalagi tuh ada es krim juga sih, iya. Terus baksonya juga. Nah, itu kan tadi setelah ada pembuatan produk makanan dan juga sudah dipamerkan dalam expo ya. Setelah kegiatan itu semua berlalu, apakah di desa Ibu ini kegiatan tersebut masih diadakan untuk tetap meningkatkan penurunan stunting? selalu Jadi itu selalu berjalan ya, Bu? ya, selalu berjalan. Dan itu kan juga pelajaran untuk kita dari kader yang mulanya tidak tahu jadi Dari tahu. ya kan, dari kelor itu kelor gitu kan. Tapi dari situ kita tahu, dari Mbak Akbit itu menjelaskan gizi-gizi yang ada di dalam kelor tersebut. Dari situ kita paham, oh iya ya, ternyata ada pembelajaran juga, ada untungnya juga dari kader mendapat pengetahuan tentang kesehatan, tentang gizi. Untuk penurunan stunting itu PR para kader sampai sekarang ya. Tapi mungkin bisa dibantu dan masih dibantu dari mbak-mbak bidan dari Akbit Magelang itu masih sering menengok saat posyandu sebulan sekali, mungkin tidak tiap bulan, tapi mungkin bisa mbak-mbak Akbit itu datang saat di desa Kalijoso, saat di dusun Sangaan, seperti itu. Tapi sering ngepoin di balai desa juga sih. Dulu ada apa ya? Ada base campnya di ruangan atas. Di ruangan atas itu ruangan untuk perpustakaan, tapi terkhususkan untuk mbak-mbak Akbit. Ternyata keren banget usaha yang telah dilakukan oleh ibu kader kita, Dan dibantu sama mbak-mbak Akbit kayaknya di Kebidaan Magelang ya, Bu. Keren banget usahanya dalam memberdayakan masyarakat dalam menurunkan stunting. Nah, ini tuh benar-benar pengalaman yang luar biasa yang telah di-sharing ke kita semua, dan ini saya juga jadi tahu, jadi paham, dan kayak dapat banyak ilmu dari ibu kader juga yang telah dijelaskan sama ibu kader tadi. Dan semoga ini tuh bisa diterapkan di keluarga untuk mengatasi stunting, gak cuman di desa Kalijoso aja, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia juga loh, untuk upaya penurunan stunting ya. Oke, saya pribadi dan seluruh Kebidanan Magelang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu kader desa Kalijoso, yaitu Ibu Jati Rizky ya, untuk semua informasi dan sharing-sharingnya, untuk pengalaman yang luar biasa banget yang ibu dapatkan. Jadi kita semua bisa tahu bagaimana cara penurunan stunting dalam mengatasi stunting juga. Dan
Ini tentunya memotivasi banget ya Bu, memotivasi semuanya, dan juga untuk teman-teman yang nonton, ibu-ibu yang nonton, mungkin ada ibu kader juga yang nonton dari desa lain, tempat lain, ini pasti bisa memotivasi mereka juga ya. Iya. Terima kasih Ibu Jati Rizky, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya terkait program-program yang ada di desa Ibu juga. Oke. Terima kasih banyak Ibu, dan sampai jumpa lagi. Dadah.